menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kestabilan sistem basic dan fungsi-fungsinya tersebut. Kestabilan sistem basic merupakan konsep penting dalam berbagai aplikasi teknik seperti robot, pesawat terbang, dan sistem kendali. Sistem branching bertujuan untuk menjaga keseimbangan suatu objek di bawah kondisi dinamis dan mencegah objek terjatuh atau mengalami gerakan yang tidak diinginkan. Stabilitas atau definisi dalam sistem branching juga ada stabilitas adalah kemampuan suatu objek untuk kembali ke posisi keseimbangan setelah terganggu secara statis, dan ada pun kriterianya, yaitu ditentukan oleh posisi titik berat objek dan bentuk basis penyangganya. Contohnya sebuah mobil dengan titik berat rendah dan basis penyangga yang lebar akan memiliki stabilitas yang lebih tinggi daripada mobil dengan titik berat tinggi dan basis penyangga sempit. Adapun pemetaan dari bidang S ke Z-nya. Pada bidang S mempresentasikan domain Laplace yang digunakan untuk analisis sistem waktu atau kontinu. Dan pada bidang Z mempresentasikan domain transformasi Z yang digunakan untuk analisis sistem waktu distrik. Adapun pemetaannya, yaitu pemetaan dari bidang ke S ke Z dilakukan dengan transformasi bilinear yang memungkinkan analisis sistem waktu diskrit. Dan transformasi linearnya yaitu adalah operasi matematis yang memetakan vektor input ke vektor output. Sifatnya tersebut mempertahankan operasi perjumlahan vektor dan perkalian skala. Aplikasi dalam sistem branching, transformasi linear digunakan untuk memodelkan dinamika sistem branching dan merancang controller yang optimal. Dan ada pun kriteria kestabilannya, yaitu lokasi kutub. Kestabilan sistem ditentukan oleh lokasi kutub sistem di bidang S, dan pada bidang kiri sistem dikatakan stabil jika semua kutub berada di sebelah kiri sumbu imajiner bidang S, dan pada bidang kanan sistem dikatakan tidak stabil jika terdapat satu atau lebih kutub di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Dan ada pun tes kestabilan sistemnya. Yang pertama, ada persamaan karakteristik, yaitu langkah pertama adalah menentukan persamaan karakteristik sistem. Yang kedua, Rod-Hurwitz. Metode Rod-Hurwitz yang digunakan untuk menentukan jumlah kutub sistem yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Yang ketiga, yaitu kriteria kestabilan. Berdasarkan hasil Rod-Hurwitz dapat ditentukan apakah sistem stabil, tidak stabil, atau marginal stabil. Dan diagram Bode. Adapun diagram Bode yaitu respon frekuensi. Diagram Bode menampilkan respon frekuensi sistem yang menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal input dengan berbagai frekuensi. Dan adapun plot Maxtud menunjukkan bagaimana gain sistem bervariasi dengan frekuensi. Adapun fase, plot fase menunjukkan bagaimana fase sistem berubah menjadi frekuensi tersebut. Adapun kesimpulan dari sistem ini yaitu aplikasi contohnya itu robot, pesawat terbang, atau kendaraan. Contoh robot humanoid, robot manipulator. Keuntungannya gerakan yang stabil dan akurat. Aplikasi pesawat terbang, contoh pesawat tanpa awak
pesawat berawak. Keuntungannya, kemampuan manuver dan kontrol yang baik. Aplikasi kendaraan, contoh mobil, sepeda motor. Keuntungan, keseimbangan dan stabilitas saat berkendara. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanyakan, saya silakan. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara menggunakan diagram Nyquist untuk menganalisis kestabilan suatu sistem? Saya akan bertanya, kan di situ ada izin manfaat. Jelaskan izin manfaat pada penggunaan sistem kontrol pada industri. Apakah saya jelaskan ada beberapa pendekatan matematika yang digunakan dalam analisis sistem kontrol. Saya ingin bertanya tentang apa fungsi dari komponen proporsional, integral, derivatif dalam sistem kontrol. Apa itu diagram Monod dan bagaimana cara penggunaannya? Saya ingin bertanya, pertanyaannya bagaimana cara menentukan kestabilan sistem menggunakan kriteria Raoult. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Patrick. Yang ditanyakannya bagaimana cara menggunakan diagram Nyquist untuk menganalisis kestabilan suatu sistem. Di sini dengan menggambarkan respon frekuensi dari fungsi transfer terbuka pada diagram Nyquist, kita dapat menentukan kestabilan dengan menghitung jumlah putaran di sekitar titik min 1. Jika jumlah putaran sesuai dengan jumlah tiang di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem tidak stabil. Bagaimana saudara? Penjelasan. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Fauzia, yang dimana jelaskan izin manfaat pada penggunaan sistem kontrol otomatis dalam industri. Adapun manfaatnya itu yaitu peningkatan efisiensi operasional atau pengurangan kesalahan manusia, peningkatan kualitas produk, serta penghematan biaya dan waktu dalam proses produksi. Itu merupakan manfaat dari izin manfaat pada penggunaan sistem kontrol otomatis dalam industri. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Jessi, yang dimana pertanyaannya merupakan jelaskan ada beberapa pendekatan matematika yang digunakan dalam analisis sistem kontrol. Ada pendekatan matematika yang umum digunakan termasuk persamaan diferensial, yaitu fungsi alih, fungsi transfer, dan diagram alir sinyal, yaitu grafik aliran sinyal. Itu merupakan pendekatan matematika yang digunakan dalam analisis sistem kontrol. Pertanyaan keempat dari saudara Asrul, yaitu fungsi dari komponen proporsional, integral, dan derivatif. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengukur respon sistem
profesional mengurangi error, integral menghilangkan error stable state, dan derivatif meningkatkan respon pasien. Pertanyaan yang kelima dari saudara Ahmad, itu jelaskan apa itu diagram blok dan bagaimana penggunaannya dalam analisis sistem. Diagram blok yaitu representasi grafis dari sistem kontrol yang menunjukkan hubungan antara berbagai komponen. Ini digunakan untuk menganalisis aliran sinyal dan memahami interaksi antara input, output, dan proses pengendaliannya. Oke, gimana Ahmad? Baik, yang keenam, pertanyaan dari saudara Febri, yaitu bagaimana cara menentukan kestabilan sistem menggunakan kriteria Rod-Hurwitz. Cara menentukan kestabilan sistem menggunakan kriteria Rod-Hurwitz. Stabilan sistem dapat ditentukan dengan menyusun tabel Rod dan memastikan semua elemen di kolom pertama memiliki tanda yang sama, dan menunjukkan bahwa semua karakteristik akar polinomial berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Jika ada pertanyaan, sistem balansi. Kalau sistem balansi itu berkaitan dengan dasar mekanik ya. Nah, bagaimana penjelasan terkait itu? Terkait dengan mekanik dan teknis dari sistem balansi. Sistem balansi itu kan bahasa Inggris ya. Jadi kalau di Indonesia kan itu keseimbangan dari sebuah sistem, baik itu mekanikalnya maupun dengan sistem itu sendiri. Nah, bagaimana kaitannya kalau kita kaitkan dengan mekanikal? Berdasarkan tadi ada gambar saya lihat. Ya. Biasanya kalau di mobil itu sistem balansi itu disimpan atau diterapkan di kaki-kaki mobil, ya. Kalau di motor ya di suspensi motor. Nah, bagaimana kaitannya itu terhadap sistem balansi yang kita bahas hari ini terkait dengan mechanical sistem itu di penjelasannya judulnya. Nah, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad, yang mana pertanyaannya merupakan kaitan mekanikal dalam sistem bensin. Yang kita ketahui yaitu kaitan mekanikal dalam sistem bensin itu sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dalam kendaraan. Bensin itu juga merupakan proses penyimpanan distribusi berat pada ban dan velg yang bertujuan agar putaran roda menjadi stabil dan tidak menyebabkan getaran saat berkendara. Contohnya itu ketika mobil bergerak, ketidakseimbangan pada roda dapat menyebabkan getaran yang mengganggu kenyamanan berkendara dan dapat merusak komponen lain seperti suspensi dan sistem kemudinya. Misalnya, jika satu sisi ban lebih berat, roda akan bergetar dan mengakibatkan kemudi terasa berat dan sulit dikendalikan. Proses bensin ini dilakukan dengan menambahkan timbal pada bagian yang kurang berat, sehingga distribusi beban menjadi merata dan meningkatkan stabilitas serta umur pakai ban. Dengan melakukan sistem bensin ini secara rutin, kendaraan tidak hanya lebih nyaman untuk dikendarai, tetapi juga lebih aman atau mengurangi resiko kecelakaan akibat ketidakstabilan saat berkendara.
anggaplah di salah satu roda itu sistem balancingnya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Apakah langsung berefek atau tidak? Langsung berefek. Kenapa bisa tidak berefek? Karena berat kan kalau dua bahan itu kalau hanya dua bahan itu kayak di sini gambar ini kan gambar di sini. Ini kan ada yang pakai dua bahan saja. Itu kalau satu sistem balancing ya tidak berfungsi secara normal, maka itu akan langsung kelihatan. Nah kalau ini kondisinya 4 ban, apakah langsung berdampak atau bagaimana? pada keseimbangannya mungkin seimbang Pak, tapi pada saat mengendalikan mobil tersebut karena pada rodanya cepat, tapi tidak ada sistem bensinnya. Kalau itu kan kita mengatur keseimbangan ya. Kalau mobil itu susah dikendalikannya itu tergantung dari sporingnya, sporing steer, hydraulic steer, itu tergantung itu. Nah itu tidak masuk ke balancing, jadi tidak bisa menjawab bahwa karena kita mengendalikan susah dikendalikan. Apalagi kan kalau mobil sekarang ya, dia menggunakan sistem penggerak roda depan, baru yang bergerak itu hanya ban depan, ban belakang tidak. Nah, berarti tidak bisa jawaban terbantahkan dari itu. Dua itu langsung berefek. Kalau 3, apa kalau 4, 1 saja. Jadi kita harus tahu dulu apakah di ban depan ya, atau baru belakang. Nah kita juga harus tahu karena nggak boleh nih ada yang motor review itu ya, ketika ban depannya ke kanan, ban belakangnya ke kiri, nah, itu otomatis semua setirnya ya, itu berkaitan. Nah, kalau mobil anggaplah dia di belakang, maka dia tidak akan berefek kalau dia tidak memiliki beban. Ya. Jangan saja dia akan berefek kalau dia tidak memiliki beban. Apalagi kalau kita di kota, ya, jalanannya mulus. Ya. Nah, kecuali kalau dia di beban dan kondisi mobil mesinnya juga di beban. Nah, ketika sistem balancingnya itu salah satunya mengalami kendala, itu kan dirasa pada saat kita melakukan pembelokan ya. Kita akan merasa pertama ini banyak kempes atau tidak ya. Kalau tidak kempes, kenapa? Karena ada beban yang harus dia bawa, yaitu mesin ya. Nah, beda itu yang mobil lengkap, mesinnya di bawah. Nah, dia tetap berefek, namun penjelasannya tidak seperti itu ya. Nah, efeknya tadi juga getaran itu yang mengakibatkan kita merasa bahwa banyak ini mungkin kempes, padahal itu tidak. Nah, itu sistem balancing. Beda tadi kalau setir ya, kalau setir itu kalau kita sudah putar tapi tidak belok, maka itu sporingnya ya. Kayak kalau kita bisa bengkel, mobil, Pak saya sudah putar setir, tapi harusnya beloknya 45 derajat, cuma 30, maka sporingnya harus diperbaiki. Ya, oke, akan dilanjutkan. Kita kembalikan ke Jun ya. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman lagi, saya persilakan. Tapi
sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Tuhan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Baik, salam, selamat siang. Siap.